Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Happy ya, jadi mudiknya juga enak, lebarannya juga ntar enak, ya merayakan liburan juga enak karena timnas Indonesia bisa menang 1-0. Bodo amat, orang mau ngomong apa, yang penting menang. Dan ya itulah mainnya tuh timnas Indonesia seperti itu gitu loh. Efektif, lebih banyak bertahan, ya, mengandalkan counter attack. Ya tinggal mungkin ya kedepannya sih finishingnya aja sih yang mesti harus terus diimprove ya, diperbaikin gitu ya. Jadi bukan harus dengan total football lah, menyerang lah, gaya-gaya Belanda, Barcelona lah, penguasaan bola lah, karena strategi seperti itu adalah harus yang udah lu bersama-sama ya, bertahun-tahun bersama-sama, yang udah menjadi identitas sebuah tim lah ya, yang udah diajarin dari akademi. Karena kalau kalau memain seperti ini sih ya mendingan ya main kalau dalam turnamen atau yang udah mendesak seperti ini ya udah main pragmatis, yang penting menang ya. Jadi timnas Indonesia 1-0 menang atas Bahrain. Semoga habis ini kita bisa curi poin lagi, 3 poin lawan Cina, Tiongkok, dan kemudian melawan Jepang ya habis itu ya. Ya kalau gue sih berharap sih ya pasti sih kita ke putaran keempat ya, babak keempat ya. Dan setidaknya dari babak keempat itu kan nanti kan akan dibikin satu grup lagi ya, dengan jadi 3 negara atau grup ya. Semoga di situnya sih lolos, jadi juara grup langsung lolos lagi gitu ke Piala Dunia. Karena kalau misalnya kita nanti peringkat 2-3 lagi gagal lagi itu agak repot, karena nanti akan disatukan dengan wakil dari Amerika Selatan, kayak kemungkinan Venezuela deh, wakil dari Afrika satu, wakil dari Oceania, sama 2 wakil dari zona Amerika CONCACAF. Waduh, agak berat gitu. Cuman kalau ngelihat dari permainan dan mudah-mudahan konsisten sih, kita bisa lah di babak keempat langsung bisa ambil tiket ke Piala Dunia. Oke, sedangkan untuk Manchester United udah selesai jeda internasional ya, dan kabar baiknya adalah para pemain-pemain yang sudah kembali dari jeda internasional setelah membela negaranya tidak ada berita cedera. Nah, ini sungguh-sungguh bagus banget nih ya, kabar kayak gini. Apalagi tambah dengan kemarin gue juga infokan beberapa pemain yang mulai ikut berlatih ya, pemain-pemain yang saat ini lagi cedera tapi sudah mulai ikut berlatih kayak Maino, Mount, Luke Shaw, Harry Maguire. Jadi Amorim udah banyak mendapat opsi nih. Plus kita akhir pekan ini nggak ada pertandingan karena akhir pekan ini sebetulnya adalah babak perempat final FA Cup ya, kita tersingkir. Jadi kita ada waktu jeda istirahat, dan akan melawan Nottingham Forest di pertengahan minggu depan ya. Jadi kayaknya hari kedua Lebaran tuh berarti kayaknya. Hari kedua atau hari ketiga ya. Ya hari kedua, tanggal 2 kan. Tanggal 2 April. Nah, jadi kemungkinan sih namanya tim ya, dengan banyak waktu istirahat sampai seminggu ya, harusnya sih punya fisik dan stamina yang lagi prima nih. Ya, Rabu pagi ya, 2 April minggu depan. Sedangkan Nottingham Forest tuh kalau nggak salah dia masih main di perempat final Piala FA. Jadi ya tuh keuntungan juga sih buat kita biar menyamakan visi lagi, merapihkan lagi, makin memperbaikin lagi, apalagi dengan sistemnya Amorim. Nah, minggu depannya di tanggal 6 April baru kita akan menghadapi derby, yaitu melawan Manchester City di Old Trafford. Semoga dengan kembalinya pemain semua itu cedera, termasuk juga berita Eden Haven katanya juga akan udah bisa latihan. Amorim akan semakin banyak pilihan gitu ya, akan semakin banyak pilihan, dan juga bisa timnya itu bisa ya, semuanya bisa
bisa berjalan dengan menerapkan apa yang dimaukan, apa yang diinginkan oleh Amorim gitu. Nah, berita yang lain ya mungkin ya karena sepi dan nggak ada gosip, nggak ada berita. Kemarin juga Jadon Sancho, si pejuang kebebasan itu berulang tahun di usianya yang ke-25, tapi di usia yang 25 udah nggak ada klub yang mau menampungnya, ya itulah dia ya. Attitude, perilaku itu adalah penting, hal yang penting ya. Dari pekerjaan gue juga selalu bilang, iya gue kalau ada tim gitu, anak buah gitu, gue ngerti attitude-nya sih. Kalau udah attitude tuh udah nggak bener tuh, masa depan lo suram deh ya. Karena yang namanya berita, apa namanya informasi itu pasti akan ada keluar gitu ya. Masa pegawai Chelsea, staf kepelatihan Chelsea gitu nggak ada yang temenan sama staf kepelatihan MU gitu, ngobrol ya si Sancho ini bener ya bilangnya Sancho telat melulu ternyata latihannya ya. Jadi dikabarkan sehubungan dengan banyaknya antar akan ada perombakan di tim Manchester United. Ini ada info, ada sedikit ya gosip lah ya, bahwa Manchester United sendiri kabarnya sedang dalam perburuan winger Atlanta Ademola Lookman. Si Lookman nih ya, ke Indonesia namanya Lookman. Jadi Lookman ini sekarang ini bermain di Atlanta. Kemarin dia ada sedikit ya clash lah ya dengan pelatihnya Gasperini, karena si Lookman ini gagal penalti di Champions League lawan PSV Eindhoven ya, gue lupa deh ya. Emosi sih kayaknya si Gasperini gitu, katanya dia sebenarnya kenapa dia ngambil, biasa juga dia nggak bagus, tapi emang beberapa penalti sih emang dia ngambil. Ademola Lookman ini posisinya adalah lebih ke winger maupun pemain tengah ya. Ademola Lookman ini sudah bermain di Serie A Atlanta ya, dan dia kemarin tahun lalu dia mempersembahkan Europa League buat Atlanta. Cuman habis itu Atlanta nggak bisa melangkah lebih lanjut gitu. Apakah Ademola Lookman ini cocok? Ya gue rasa sih bisa aja ya. Karena kan dia ini kan dulu pernah di Inggris juga kan. Nah, si Lookman ini dikabarkan nggak hanya cuman dia yang cuman Manchester United yang mengincar. Ternyata Newcastle maupun Juventus juga mengincar. Kabarnya dengan bandrol harga sebesar 50 juta pound. Kalau Juventus gue masih nggak percaya ya, masih bisa kalau Juventus beli pemain lokal dari itu sendiri oke. Tapi kalau Newcastle itu kemungkinan bisa sih ya. Jadi ya kalau Newcastle sih bisa punya duit ya, dan untuk dia di Newcastle menurut gua dia bisa dapat tempat, karena satu, permainan Newcastle emang cocok buat dia nih dengan Lookman. Dia kan pernah di Everton sama di Fulham juga kan, emang benar-benar winger. Dan di MU mungkin dia harus bersaing juga dengan Garnacho, juga dengan Amad Diallo. Kalau untuk masalah sistem sih nggak masalah. Di Atalanta kan main 3-4-3 gitu. Jadi kita coba pantau aja ada Ademola Lookman ini. Sepertinya sih kalau saingannya Newcastle agak berat ya. Bisa jadi dia kalau pengen nggak terlalu, pengen hidup nyaman lah, bermain dengan hidup nyaman tanpa pressing ya ke Newcastle gitu, kayak Tonali gitu kan enak tuh hidupnya kan. Sedangkan si Newcastle juga perlu kan setelah pengen mencari penggantinya Almiron. Juventus juga mungkin bisa aja karena dia habis mengganti pelatih. Jadi ya kita coba tunggu 50-50 sih menurut gua, antara perlu dan tidak perlu sih, karena yang diperlukan saat ini yang gue bilang kita striker gitu. Terus kita ada juga berita, dan yang persatu gue bilang bahwa kemungkinan kita akan coba incer tuh pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda
yang lu sendiri mungkin nggak siapa sih ini orang gitu. Tapi ada beberapa nama seperti Tyrell Dibling, ini juga posisinya adalah right winger. Ya, Tyrell Dibling ini umur 19 tahun, saat ini bermain di Southampton. Secara harga sih 25 juta euro ya, 20 juta pound lah. Cuman kan Southampton ini kan udah calon kuat degradasi. Biasanya kalau pemain klub yang udah degradasi, ya dia pasti jual murah. Pemain pun juga pasti memaksa untuk minta dijual gitu. Posisinya si Tyler Dibling ini winger kanan ya, bisa menjadi pemain tengah juga dan bisa menjadi striker. Tinggi 178, kakinya adalah kiri. Nah, apakah si Tyler Dibling ini akan menjadi backup atau pelapisnya si Amad Diallo? Karena kayaknya tahun depan sih Amad Diallo udah difokusin bener-bener ke penyerang sih, entah penyerang kanan ya atau penyerang kiri. Nggak mungkin lagi kayaknya Amad Diallo ditarik ke wingback kecuali dalam keadaan-keadaan atau situasi tertentu ya, yang misalnya dibutuhkan memang harus menyerang banget, lagi ketinggalan, nah seperti itu. Jadi Tyler Dibling ini pemain Inggris dan ini merupakan produknya Southampton, usia 18. Kalau bicara seperti ini kan berarti lu bisa lihat bahwa ini mantan scoutingnya Jason Wilcox. Nah, jadi Jason Wilcox mungkin berperan penting juga nih kalau memang ini mau dijadikan salah satu transfer MU di musim depan. Harganya nggak mahal kan. Maka nggak tahu sendiri kalau Inggris memang kalau jual suka nggak pakai otak. Cuman Southampton ini ya itu dia tadi gue bilang calon kuat degradasi. Jadi biasanya kalau calon kuat degradasi ini lepas saja kalau pemain yang udah minta dijual. Terus ada tambahan lagi juga, ini pemain Sunderland ya, namanya Chris Rick. Sunderland itu juga lagi main di Championship. Kayaknya dia masih ada chance juga sih untuk naik ke Premier League sih. Chris Rick ini posisinya adalah central midfielder, umurnya masih 17 tahun. Kalau di Transfermarkt harganya 12 juta pound. Bisa juga menjadi defensive midfielder, pemain Inggris ya. Juga berasal dari Akademi Sunderland. Nah, kalau ini sih menurut gue juga bisa jadi hanya untuk backup ya, atau mungkin masih 2-3 tahun lagi lah untuk jadi pemain akademi ya, untuk masa depan lah, untuk proyek jangka panjang lah. Cuman kalau pemain-pemain muda sih ada datang gitu Manchester United, pasti sih ngambil mereka gitu, kayak Aiden Heaven kan, Chido Martin. Karena kenapa? Ya Manchester United itu untuk ukuran gaji pemain umur 18-19 tahun itu masuk besar. Ya contoh aja Garnacho. Atau umur 19 tahun dia dikasih kontrak profesional 50.000 pound loh per pekan gajinya. Klub lain mana ada? Ya, jadi pasti banyak pemain-pemain. Kalau pemain-pemain muda sih pasti mereka akan lebih memilih Manchester United ya. Karena dari sisi gaji. Nah sekarang tinggal lu aja nih, mau berkembang nggak di Manchester United, nggak beranjak tingkah gitu. Ya, jangan kejadian-kejadian yang dulu di Greenwood dan di Lingard gitu yang jadi bertingkah ya, jangan sampai. Jadi itu aja, kita masih tunggu lagi beberapa berita ya, pemain-pemain akan kembali ke training camp ke Carrington mungkin hari ini atau besok. Kita akan lihat lagi bagaimana seterusnya Ruben Amorim akan mulai meracik pemain-pemain yang semuanya akhirnya kayaknya mungkin udah balik semua ya, kecuali Lisandro Martinez ya yang pasti akan panjang gitu. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga berpikir sistematis. Terima kasih.